Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama Ibu Siska. Hari ini Ibu Siska akan menerangkan materi kelas 2 tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, pembelajaran 3. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kalian jangan lupa berdoa, mencuci tangan, dan menyiapkan alat tulis kalian secara mandiri ya. Jika semuanya sudah kalian lakukan, yuk kita mulai belajar. Fokus pembelajaran hari ini yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan SBDP. Tujuan pembelajarannya, 1. Dengan menyanyikan lagu burung tantina, siswa dapat memahami panjang dan pendek bunyi pada pola irama sederhana dengan benar. 2. Siswa dapat menulis kalimat atau ungkapan permintaan maaf dengan baik. 3. Siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang dengan tepat. 4. Dengan mengamati gambar, siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur dengan tepat. Hari sudah malam, Benny sedang bermain piano. Benny bermain di dekat kakaknya. Benny memainkan lagu burung tantina. Apakah kamu mengenal lagu burung tantina? Apakah kamu pernah menyanyikannya? Jika belum, perhatikan lagu berikut. Ayo nyanyikan burung tantina bersama. Perhatikan tekanan kuat dan lemah, juga panjang dan pendek bunyi lagunya ya. Burung tantina, ciptaan Sache Hehanussa. Dengan birama 3/4. Kalian bisa perhatikan di situ ada dua garis berwarna biru dan merah. Garis biru dinyanyikan pendek, garis merah dinyanyikan panjang ya. Yuk kita mulai bernyanyi. Wow, kalian hebat sekali. Nah, kalian sudah tahu nada pendek dan panjang ya. Jadi kalian setelah ini bisa menyanyikan lagu burung tantina bersama keluarga kalian. Benny bermain pianonya hebat. Benny bermain di dekat kakaknya. Kakak Benny sedang belajar. Kakak Benny merasa terganggu. Apa kata Benny kepada kakaknya? Maafkan Benny, Kak. Benny sudah mengganggu. Kakak belajar terganggu oleh Benny. Ya, Dik. Kakak maafkan. Kalau Benny mau main piano, sebaiknya siang hari. Atau Benny mainnya sore hari. Ya, Kak. Besok tidak Benny ulangi lagi. Ya sudah, sebaiknya Benny membuat PR. Kemudian, Benny membuat PR. Benny ditugaskan mengukur benda. Benda tersebut tidak dapat diukur dengan satu penggaris. Benny mengukur benda lebih panjang dari penggaris. Kak, Benny ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa yang dapat digunakan? Benny dapat menggunakan penggaris. Benny dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran. Sekarang kita akan belajar alat ukur panjang baku. Di sini ada beberapa alat ukur panjang baku. Ada meteran,
meteran kelos atau meteran bangunan, penggaris, mikrometer, dan jangka sorong. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur satuan panjang, misalnya penggaris atau meteran. Penggaris atau mistar. Penggaris atau mistar menggunakan satuan sentimeter. Digunakan untuk mengukur buku, pensil, penghapus, tempat pensil, daun, figura foto, dan lain-lain. Yang pasti untuk mengukur benda-benda yang lebih kecil ya. Meteran pita. Meteran pita memiliki satuan panjang cm atau cm. Digunakan untuk mengukur kain bahan baju, biasanya digunakan oleh penjahit. Nah, jika kalian mengukur lebih dari panjang penggaris, jika kalian ada meteran di rumah, kalian gunakan meteran ya. Meteran gulung atau roll meter. Meteran gulung biasanya kalian sebut sebagai meteran tukang, menggunakan satuan cm dan meter. Kegunaannya untuk mengukur panjang tanah, pintu, meja, kursi, papan tulis, tinggi badan, dan lain-lain. Jangka sorong. Jangka sorong menggunakan satuan cm dan milimeter untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti cincin, mur, lingkar jari, pensil, kelereng, dan lain-lain. Beni mengukur panjang piano. Beni menggunakan penggaris lebih dari satu kali. Beni juga dapat menggunakan meteran. Meteran untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Berikan centang untuk benda yang diukur dengan meteran. Nah, di sini ada beberapa benda ya. Kalian perhatikan. Nomor 1 ada laptop. Apakah laptop bisa kita ukur panjangnya menggunakan penggaris? Jika masih bisa digunakan mengukurnya dengan penggaris, berarti kita isi dengan penggaris. 2 ada lemari. Cara panjang lemari ini sangat panjang, jadi kita gunakan meteran. 3 ada akuarium. Akuarium ini lebih dari panjang penggaris, bisa kita gunakan meteran. Nomor 4 karpet. Karpet ini panjang, jadi kita harus menggunakan meteran. 5 untuk mengukur panjang kipas angin, kita masih bisa menggunakan penggaris. 6 ada laci lemari. Laci lemari ini panjangnya masih bisa kita ukur dengan penggaris. Nomor 7 ada vas bunga. Panjang vas bunga pun masih bisa kita ukur dengan penggaris. 8 ada lampu belajar. Lampu belajar panjangnya masih bisa kita ukur dengan penggaris. Jadi kita pakai penggaris ya. Nomor 9 pensil. Pensil masih bisa kita ukur dengan penggaris? Ya, betul masih. Nah, 10 pintu. Pintu kalau kita ukur pakai penggaris, itu lebih dari satu penggaris. Berarti kita harus menggunakan meteran. 11 ada jam dinding. Jam dinding panjangnya masih bisa kita ukur dengan menggunakan penggaris. 12 buku tulis. Panjang buku tulis masih bisa kita gunakan dengan penggaris. 13 ada sepatu. Sepatu masih bisa kita ukur panjangnya dengan menggunakan penggaris. 14 penghapus. Penghapus sangat kecil, berarti masih bisa dapat kita ukur dengan penggaris. 15 ada pagar. Nah, pagar ini sangat panjang, jadi dapat kita gunakan meteran. Meteran untuk mengukur panjang benda. Meteran juga untuk mengukur jarak antara dua benda. Kak, Beni mau bertanya. Ya, tanya tentang apa? Bagaimana cara menggunakan meteran? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter biasanya ditulis M saja. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris. Ya, benar. Garis itu yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Coba perhatikan, 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter sama dengan 100 cm. Lalu bagaimana caranya?
Nah, ini ada contoh soal ya, 2M sama dengan berapa sentimeter? Ada dua cara, perkalian dan penjumlahan. Kalau perkalian, 2M sama dengan 2 dikali 100 cm, sama dengan 2 dikali 100, 200 cm. Kalau cara penjumlahan, 2 meter sama dengan, karena 2 meter berarti 100-nya 2 kali. Jadinya 100 tambah 100, 200 cm. Nah, dua cara ini boleh kalian pilih salah satu yang menurut kalian caranya paling mudah. Berikutnya kebalikannya, 100 cm sama dengan 1 meter. Lalu bagaimana caranya? Perhatikan contoh ya, 300 cm sama dengan berapa meter? Nah, kalau tadi caranya dikali, kalau sekarang caranya dibagi. 300 cm sama dengan 300 dibagi 100. 100 dari mana? 100 itu rumus di mana 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi 300 dibagi 100. Kalau kalian sulit untuk membaginya, kalian coret 0. Kalau kalian coret 0 di sebelah kiri sebanyak 2, berarti di sebelah kanan pun harus 2. Kalau jika sebelah kiri 3, sebelah kanan juga 3. Jadi harus seimbang ya, jangan sampai beda. Kalau di kiri 2, di kanan juga 2. Nah, kalau jika sudah dicoret, kita anggap tidak ada. Tinggal angka 3 dibagi 1 sama dengan 3 meter. Ingat ya, angka berapapun jika dibagi 1, angkanya pasti tetap. Oke, tugas matematika 3.6. Nah, kalian salin di buku tulis kalian ya. Buka pada halaman 32. Tulis yang rapi. Tugas berikutnya, Bahasa Indonesia 3.6. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Kepada siapa kamu melakukan kesalahan? Bagaimana cara meminta maaf? Coba tuliskan 5 permintaan maafmu di buku tulis kamu ya. Oke, cukup sekian pembelajaran Bu Siska hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat menerima pelajaran hari ini dengan baik ya. Bu Siska ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah membimbing anak-anak selama di rumah. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.